Selamat pagi pendengar YouTube. Di sini saya ingin membahas mengenai Customer Relationship Management dan Supply Chain Management atau dikenal CRM dan SCM. Mulai dari CRM, sebenarnya ini adalah konsep manajemen yang bersifat lifetime, artinya dilakukan secara terus-menerus sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tingkat customer chance. Customer chance di sini artinya customer yang sudah masuk ke tempat kita dalam hal ini, apalagi di era industri 4.0, pastinya tidak lepas dari yang namanya teknologi. Jadi customer yang sudah datang di platform yang sudah disediakan, mereka masuk kemudian keluar. Pasti proses keluarnya ini ada masalah, apakah website yang bermasalah atau kontennya tidak menarik. Nah, disinilah CRM itu adalah mengurangi customer chance. Tentunya CRM butuh juga adanya strategi, karena dengan adanya sistem CRM ibaratnya ada satu ERP dan sistem di tempatnya customer. Bagaimana caranya ketika stok dari customer sudah mau habis, otomatis akan adanya notifikasi ke kita sebagai orang yang memasok barang kepada customer tersebut. Nah, disinilah butuh strategi. Jadi, atau dengan kata lain, logik. Contohnya, kalau barang udah sampai di titik tertentu, misalnya sisa 3 nih. Nah, di sanalah akan ada notification. Yang terakhir, dari tingkat teknologinya ada low end CRM system, ada high end CRM system. Sebenarnya nggak butuh pusing mengenai high atau low-nya. Yang penting adalah CRM system itu berjalan sesuai dengan strategi yang ditentukan di awal. Dilihat dari gambar, jenis customer ada high value repeat customer dan low value repeat customer. High value berarti customer yang sudah datang pertama kali, dia akan berlanjut lakukan repeat order. Ini adalah level paling dalam. Sehingga proses tersebut terciptalah istilah loyal atau repeat customer. Loyal repeat customer adalah customer yang masuk atau customer acquisition, mereka mendapatkan support sehingga atau bisa jadi customer tersebut menjadi reseller ataupun sebaliknya dari tempat kita CRM kita jual kembali, dia sebenarnya repeat order juga, sehingga dari customer tersebut tersegmen menjadi dua hal ini, yaitu high value dan low value. Setelah pengkategorian dari loyal customer, lebih luas itu adalah customer secara keseluruhan, dan lebih luas lagi itu adalah target population. Jadi cara bacanya itu ada dua, bisa dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Baik, kalau penjelasan dari luar ke dalam itu bagaimana? Kita menentukan target, dari target tersebut kita lihat orang yang datang itu adalah customer, bisa jadi calon customer. Mereka lakukan pembelian berulang kali, satu atau dua kali, itu disebut repeat atau loyal. Dari sini perlu kita kategorikan. Jadi begitulah cara bacanya. Bisa dari dalam keluar dan luar ke dalam. Tetapi dalam ini daerah kuning customer, inilah disebut sebagai chance. Chance itu lost customer, seperti yang dibahas di slide sebelumnya. Bagaimana cara kita menyentuh customer? Tentunya ada dua cara. Yang pertama secara psikologi dari gain, dan yang kedua adalah pain. Gain artinya apa keuntungan atau benefit yang bisa diberikan kepada customer. Ada satu flash disk, ukurannya 1 tera. Kita mau jual kepada orang awam dan mengatakan kepada dia, flash disk ini memiliki kapasitas 1 tera. Dia nggak akan paham apa itu 1 tera. Tetapi kalau kita mengatakan kepada dia satu flash disk ini bisa menyimpan lagu sebanyak 1 juta lagu, maka dia mungkin akan berpikir berbeda. Nah, disinilah cara kita menyentuh dari sisi customer. Dengan menggunakan apa? Bisa dari website, smartphone, call center, media bakery, email, direct mail, field service technician, ini yang sifatnya teknis, sales representative, physical store. Jadi ini banyak caranya. Atau dengan kata lain disebut sebagai channel. Tentunya operasional juga ada, yaitu customer facing dan customer touching. Keduanya ini pastinya akan memberikan benefit, yaitu efisiensi, personalized marketing. Personalized lebih seakan-akan barang atau jasa tersebut adalah mencerminkan diri kita. Kalau manusia kan personal branding. Nah, kalau produk
Itu produk atau jasa adalah personalized marketing, sales, and service. Customer butuh juga kita lihat 360 derajat. Artinya begini, kita harus bisa memperhatikan bagaimana behavior dari customer mulai dari dia bangun tidur sampai melakukan aktivitas sampai dia tidur kembali. Tentunya kita nggak bisa melihat secara langsung, tetapi secara tidak langsung itu bisa, yaitu melalui media sosial. Kalau sekarang ini trennya adalah Instagram. Kita nggak tahu 1 tahun, 2 tahun lagi apa platform yang akan muncul. Tapi prinsipnya sederhana, pegang saja satu acuan yaitu media sosial. Dari sana kita bisa melihat 360 derajat dari behaviornya customer. Dan CRM ini merupakan menciptakan, mengenable kemampuan sales, penjualan, kemudian pelayanan dari employee untuk mengakses bagaimana history dari customer sehingga kita bisa mempelajari secara mendetail. Atau kalau platform yang ada sekarang dari Google itu adalah Google Analytics. Di sini tadi kan dibilang customer facing dan customer touching. Bedanya di mana? Customer facing terdiri dari bisa customer service dan support. Seperti biasa kita telepon di call center ya. Mereka yang memberikan pelayanan, mereka juga bisa support kita. Nggak harus melalui telepon. Dari website terkadang ada live chatnya, itu juga customer service dan support. Ini implementasinya. Yang kedua, SFA, Sales Force Automation. Ini lebih banyak bisa kita lihat di dunia asuransi. Itu ada satu sistem untuk memantau kapan ulang tahun dari customer-nya, itu semuanya udah terintegrasi di dalamnya. Salesforce Automation. Yang ketiga tentunya dengan marketing dan dengan campaign management. Campaign dan marketing ada orang menyamakannya. Sebenarnya ini berbeda. Marketing adalah bagaimana cara dia memasarkan, bagaimana dia memperkenalkan dengan konsep STP, segment, target, and positioning. Kalau campaign merupakan cara mempromosikannya. Salah satunya, diskon 50% dengan minimal pembelian berapa dan maksimal diskon berapa, itu adalah strategi dari campaign. Nah, ini tadi customer service berarti call center, outbound telesales. Outbound telesales berarti kita menghubungi customer berdasarkan database yang sudah kita kantongi. Kalau inbound teleservice, ini related kepada SEO ataupun SEM, Search Engine Optimization dan Search Engine Marketing. Customer yang sudah datang, berarti kita tinggal jemput bola, dan habis itu kita melakukan strategi-strategi marketing yang lain, misalnya remarketing. Remarketing adalah customer yang sempat akses ke platform, ke website atau aplikasi kita, dia akan diikuti melalui media sosial. Misalnya dia pernah melihat produk pulpen atau laptop. Ketika dia akses ke media sosial, muncul promo dari pulpen dan laptop tersebut. Inilah cara dari remarketing. Kalau sales automation yang tadi dibilang mengenai asuransi, jadi ada kontak, bagaimana sales lead panduan maksudnya, bagaimana sales forecasting, kita memproyeksi bulan ini biasanya bisa berapa nih penjualannya. Jadi secara nggak langsung sistem itu ada perhitung-hitungan AI, Artificial Intelligence, untuk memproyeksikan forecasting. Ada product knowledge dan configurators. Configurators artinya kembali tadi dalam contoh asuransi, jadi dia bisa setting bagaimana cara dia buat reminder kapan saya akan interaksi dengan customer yang bersangkutan. Itu bisa. Bagaimana dengan customer touching? Bisa search and comparison capability. Artinya ada fitur search, ada fitur membandingkan. Ini adalah implementasi di platform. Yang kedua adalah technical, informasi technical. Ada informasi service-nya. Ada customized product dan service. Nah, kata customize ini artinya produk yang dijual ataupun jasa yang dijual itu ada add-on-nya. Di mana add-on ini adalah customize. Misalnya, laptop yang ingin kita beli, itu keyboardnya bisa diganti. Kita bebas menentukan. Kita ini adalah customer ya contohnya. Jadi saya bisa menentukan, maunya keyboard seperti yang timbul atau yang tanam. Jadi semuanya bisa serba di customize. Ada personalized web page. Website abc.com contohnya. Kalau saya
menjadi member di sana, maka secara tidak langsung saya bisa menjadi reseller. Sehingga nanti domainnya itu adalah abc.com/nama saya, misalnya Andi, abc.com/Budi, seperti demikian. Kemudian ada fitur FAQ, Frequently Asked Question, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer. Jadi kita melangkumnya. Oleh karenanya, ketika ada customer baru yang masuk, dia nggak usah bingung lagi. Kita udah sediakan pertanyaan yang sering ditanya. Nah, bagaimana nih kalau ada pertanyaan yang belum pernah ditanyakan? Ya, Mbak bisa aja kita balik ke sini, yaitu customer facing dengan menggunakan yang pertama, customer service and support. Jadi, customer facing ataupun customer touching ini bukan berarti kita harus memilih salah satu, tetapi dua-duanya saling bersinergi. Ada email dan automated response. Contohnya, ketika kita ulang tahun mendapatkan email dari platform tertentu selama ulang tahun. Nah, dan bagaimana? Apakah itu manual? Tidak, itu semuanya adalah by system. Dan ada program royalty. Ini merupakan implementasi dari customer touching. Dalam aktivitas analitiknya, dari implementasi CRM, yang pertama kita harus fokus kepada bagaimana desain dan executing target market campaign itu salah tepat. Kita nggak bisa menyamakan semua customer. Menyamakan artinya dari usia 20, 30, 40, 50, kita konten yang kita kirimkan melalui email atau kita calling ke customer menawarkan produk itu nggak bisa sama caranya. Jadi kita harus secara targeting. Misalnya dari 20 sampai 30 tahun, maka bahasa yang digunakan seperti gimana nih? Bahasa anak muda. Kalau 40 sampai 50, maka kita harus bahasa yang sopan, bahasa yang formal. Nah, ini caranya. Harus bisa increase customer acquisition. Bagaimana kita memancing mereka masuk? Tentunya dengan harga yang murah ya, kalau memang ada aktivitas iklan. Contohnya bagaimana? Dari iklan seharga 100.000, saya bisa mendatangkan 100 orang. Kalau dengan iklan 80.000, saya mendatangkan 100 orang juga. Nah, di sini berarti mana yang lebih murah? 800.000 tuh. Nah, inilah cara kita men-twin up, maksudnya cara kita mengoptimasi. Jadi harus terus lakukan analisa dari CRM sistem yang telah diimplementasikan supaya biaya iklan tersebut tidak mubazir. Bisa juga dengan cara lain, yaitu lakukan cross-selling ataupun upselling. Cross-selling, kita membeli produk A, ditawarin produk B dengan harga yang lebih murah. Produknya berbeda. Kalau upselling, itu produknya sama. Misalnya saya beli kentang nih, 20.000 satu bungkus. Kita akan menawarkan kepada customer, cukup tambah 5.000 saja udah dapat 2 bungkus. Nah, ini namanya upselling. Analitik berikutnya adalah kita harus fokus kepada bagaimana input, artinya customer masuk ke website atau platform apapun sampai kepada dia membuat decision. Apakah maybe karena masalah pricing atau masalah konten atau bisa jadi masalah UX, user experience. Itu yang memancing customer dari yang tidak butuh menjadi ingin. Fokus juga bagaimana secara forecasting finansial dan analisa profitability-nya. Ini adalah tahapan analisa di dalam dunia CRM. Jadi secara operasional dan analitik, kalau kita gambarkan secara visual seperti ini kayak lebih mudah. Jadi customer facing, ini sales, marketing, customer service dan support, campaign management. Kalau customer touching ini, jadi dua-duanya bersinergi digabungkan di dalam analitik CRM. Lebih dalam lagi, datanya ini kalau menggunakan data mining, decision support, business intelligence atau OLAP, nah kita bisa lakukan analisa lebih mendalam. Jadi analisa ada dua cara juga. Yang pertama secara manusia, kita olah datanya bisa menggunakan Excel, baik nanti ujung-ujungnya pembuat keputusan secara objektif ataupun subjektif, atau menggunakan data mining dan lain-lain yang ditulis di bawah ini. Tadi adalah seputar customer. Bagaimana dengan supplier? Yaitu disebut supply chain management, SCM. Strukturnya bisa upstream, bisa internal, dan bisa downstream. Kita lihat dari yang pertama, dari yang tengah ini. Manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi. Tidak boleh perusahaan yang dia memproduksi langsung dijual kepada customer. Jadi dia harus melalui distributor, kemudian retailer, kemudian ke customer. Ini sudah ada aturannya. Nah, lebih tinggi lagi, itu
dari manufaktur ada tier 1, tier 2, tier 3. Artinya manufaktur kan nggak mungkin nggak ada bahan bakunya. Karena manufaktur mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan jadi yang dijual ke customer, bahan bakunya dari mana? Berarti kita butuh supplier. Jadi arti upstream dan downstream ini sebenarnya hanya perbedaan arah. Kalau upstream berarti fokus melihat dari customer sampai kepada supplier. Kalau downstream berarti dari supplier sampai ke level customer. Tentunya informasinya juga berbeda. Kalau upstream berarti bagaimana dia berorientasi, fokus kepada apa order yang masuk, apa informasinya. Nah, di sana baru dilakukan proses produksi. Itu bisa juga. Itu tadi disinggung yaitu customize. Atau perusahaan tidak melihat kebutuhan customer atau request dari customer, dia buat dulu, ciptakan dulu barangnya, tinggal dijual. Itu downstream. Komponennya, ini tadi tile bukan berarti tidak harus 3, bisa banyak. Dan flow di dalam supply chain ini ada material, berarti fokus bagaimana cara kita memanage material, bahan baku. Kita beli bahan baku, itu harus ada analisanya. Kenapa harus dianalisa? Bayangkan, kita beli sejumlah bahan baku, belum diproduksi, atau produksinya belum selesai, tambah lagi bahan baku, akan ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah expired dari bahan baku, kalau ada expirednya. Yang kedua adalah kapasitas gudang. Jadi material harus diperhatikan, information harus diperhatikan, dan finansial. Jadi 3 hal ini, flow di dalam supply chain. Kalau komponennya, itu harus fokus pada planning yang pertama, sumbernya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara deliver, dan apa mekanisme letter supply chain management dalam hal konteks komponen. Jadi partner harus fokus kepada bagaimana cara mengurangi cost dari aktivitas bisnis yang sudah berjalan secara rutin. Bagaimana dia mengimprove kualitas informasi. Jadi bukan hanya sekedar produksi jalan, bisnis jalan, udah selesai. Kalau tanpa adanya informasi, itu bisa menjadi hidden cost. Karena banyak yang tidak termanage dengan baik. Harus melihat juga bagaimana compress cycle time aktivitas bisnisnya. Harus bisa eliminate paper processing, paperless. Dan pastikan aktivitas transfer informasi itu mudah bagi customer. Nah, ini tantangan yang sering terabaikan juga oleh dalam aktivitas produksi. Ada 2 model dalam supply chain maksud saya, yaitu push model dan pull model. Push model made to stock. Barang kita produksi baru dijual. Kalau pull model made to order, kita menunggu, kita menawarkan dulu kepada customer. Setelah ada orderan, ada demand, ada permintaan, baru kita produksi. Mana yang paling baik? Sebenarnya nggak bisa dijawab karena harus disesuaikan dengan konteks kita, konteks barang, konteks visi dan misi perusahaan. Pastinya, problem atau masalah yang sering terjadi yaitu uncertainties, ketidakpastian. Karena tidak tertutup kemungkinan customer yang sudah demand, sudah minta untuk diproduksi dalam make to order atau pull model ini ternyata tiba-tiba nggak jadi. Jadi semuanya itu akan ada ketemu yang namanya ketidakpastian. Atau bisa jadi karena masalah koordinasi dari aktivitas yang bisnis di dalam perusahaan. Contohnya, sudah ada orderan yang masuk, tetapi bahan baku ternyata habis, atau bahan baku lupa dibeli, padahal orderan itu sudah dibutuhkan dalam waktu dekat. Nah, ini masalah koordinasi juga penting. Demand forecast, kita membeli bahan baku berdasarkan data forecast. Kita proyeksi. Contohnya kalau di bulan 12 akhir tahun ya, mendekati Natal, tahun baru menuju awal tahun tersebut, mungkin akan banyak demand. Kalau misalnya untuk consumer goods atau mungkin untuk gift hadiah. Kalau berdasarkan data, oke, udah dapat polanya, kita beli, ternyata berbeda, berubah haluan, atau bisa jadi karena masalah ekonomi makro. Nah, ini muncul ketidakpastian. Atau bullwhip effect. Bullwhip effect adalah kondisi yang tidak pasti. Bisa jadi karena, nah kalau kita lihat dari gambar ini, apakah masalah order quantity versus time. Jadi ini banyak masalah. Jadi ini grafiknya kan berbeda-beda. Ini yang disebut sebagai bullwhip effect. Atau kondisi di mana
muncul masalah tanpa kita bisa proyeksikan. Bagaimana solusinya untuk semuanya? Ini hanya memang masalah teori, hanya 3, tapi tidak tertutup kemungkinan dari penelitian ataupun dari best practice di lapangan ini bisa bertambah secara terus-menerus. Tetapi di sini saya hanya akan share mengenai 3 dalam menyelesaikan masalah supply chain. Yang pertama adalah just-in-time inventory system. Pastikan manajemen inventory barang itu in time. Bedakan on time dan in time. Kalau on time, dalam konteks buat janji dengan seseorang, misalnya janji pukul 10, saya tiba pas pukul 10, itu namanya on time. Saya tiba pukul 9, lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan, itu namanya just in time. Cara soft berikutnya adalah harus terus keep adanya information sharing, keterbukaan. Kemudian vendor manage inventory, pastikan komunikasi itu terjalin dengan baik. Karena apalagi dengan banyaknya teknologi sekarang bisa menggunakan API terintegrasi dengan baik, sebenarnya itu sudah bisa tersolve. Tinggal bagaimana pendekatan salah komunikasi dan relasi. Kita coba bandingkan dua kondisi tanpa adanya sistem. Berarti ketika ada order, kemudian orang pembeli yang proses secara manual, tunggu pengiriman, kemudian diproses oleh accounting. Nah, ini adalah semua aktivitas koordinasi. Nah, kemudian dari sisi salesnya mereka terus mencari orderan. Jadi ini nggak pernah habis. Dengan menggunakan sistem, aktivitas tersebut menjadi lebih mudah. Kita lihat dari gambar ini aja. Ada berapa orang di bagian kiri? 1, 2, 3, 4, 5. Bagian kanan ada 5. Sudah 10. Belum lagi ini pelantara yang di tengah, berarti 13. Sementara kalau dengan menggunakan sistem, tinggal 3 orang saja. Karena semuanya udah otomatis. Begitu ada transaksi, klik selesai, nanti ujung-ujungnya laporan keuangan udah keluar. Nah, disinilah perbedaan antara adanya supply chain atau tanpa adanya supply chain. Oke, demikian sharing saya mengenai SCM versus CRM. Terima kasih.